Seandainya aku memiliki anak, tentu aku tidak secapek ini bekerja. Bagaimana nanti jika aku sudah tidak mampu lagi bekerja? Siapa yang akan menggarap ladangku ini? Ya Tuhan, berilah hamba seorang anak, meskipun hanya berbentuk katak. Sudahlah, lebih baik aku melanjutkan pekerjaanku. Selang beberapa hari, ia merasa ada yang tidak enak dengan perutnya. Iya Tuhan, kenapa perutku ini sepertinya ada benda yang bergerak-gerak di dalamnya? Apakah aku sedang mengandung? Ternyata Tuhan mengabulkan doaku. Semakin hari perutku ini semakin membesar. Aku sangat bahagia sekali karena hal ini sangat kunantikan dari dulu. Tolong aku. Sepertinya anak ini akan segera lahir. Warga yang mendengarkan suara teriakan itu pun bergegas menuju gubuk si perempuan tua. Mereka bertanya-tanya, kenapa bisa anak yang dilahirkan perempuan tua itu berbentuk seperti katak. Perempuan tua itu pun menjelaskan sebenarnya apa yang telah dia alami. Semakin hari, anak yang telah kulahirkan ini semakin membesar. Penduduk dusun memanggilnya Bujang Katak. Sejak kecil, Bujang Katak selalu membantuku di sawah. Ketahuilah anakku, negeri ini dipimpin oleh sang raja. Ia memiliki 7 gadis yang cantik dan rupawan. Dari ke-7 gadis tersebut, belum seorang pun yang menikah. Bujang Katak anakku, apa yang sedang kau pikirkan? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Benar, Bu. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku saat ini. Ibu, bukankah aku sudah dewasa? Aku ingin mempunyai pendamping hidup. Sudikah ibu meminang salah seorang putri raja untukku? Siapa tahu dari ke-7 putri raja tersebut ada yang mau menerima keadaanku. Karena rasa sayang ibu yang begitu besar kepadaku, ibu pun pergi ke istana dan menghadap sang raja. Hei perempuan tua, bolehkah aku tahu siapa kau dan apa maksud kedatangan kau kemari? Apa? Kau ingin meminang salah seorang putriku? Oh begitu, baiklah. Aku akan menanyakan hal ini kepada ke-7 putriku. Sesampainya mereka malah memberikan jawaban dengan kata-kata yang tidak sopan dan memperlakukan perempuan tua itu dengan kasar. Namun hanya putri bungsulah yang tidak melakukannya. Ibu, kenapa ibu bersedih? Memangnya apa yang terjadi di istana? Apa? Mengapa mereka memperlakukan ibu seperti itu? Tapi tidak dengan putri bungsu. Baiklah Bu, besok ibu harus kembali lagi ke istana untuk menemaniku menghadap sang raja. Aku yakin putri bungsu mau menerima lamaranku, karena hanya dialah satu-satunya yang tidak bersikap kasar terhadap ibu. Keesok harinya Bujang Katak dan ibunya pun kembali ke istana. Hahaha, pantas saja kau dinamakan Bujang Katak. Bentukmu saja mirip seperti katak. Hei anakku, kemari nak. Lihatlah, ada seorang laki-laki yang datang hendak meminang salah seorang dari kalian.
Apakah dari kalian ada yang bersedia menikah dengan manusia katak ini? Hahaha, mimpi kau terlalu tinggi untuk dapat meminang gadis cantik seperti putriku. Hei bungsu, kenapa kau diam saja? Apakah engkau mau menikah dengan manusia katak ini? Baiklah manusia katak, kau boleh menikah dengan putriku, asalkan kau mampu memenuhi satu persyaratanku. Kau harus membangun jembatan emas yang panjangnya mulai dari depan gubukmu itu sampai depan pintu istanaku ini. Tapi ingat, jembatan emas itu harus terwujud dalam waktu 1 minggu. Jika tidak, maka hukuman mati yang akan kau dapatkan. Apakah kau sanggup dengan persyaratanku ini? Terima kasih Baginda. Tentu hamba menyanggupi segala sesuatu yang menjadi persyaratan untuk menikahi putrimu. Setelah pertemuan itu, Bujang Katak dan ibunya pun kembali ke istana. Sesampainya di rumah, Bujang Katak terus meyakinkan ibunya atas apa yang telah ia katakan di istana tadi. Ibu tak perlu khawatir. Aku akan pergi bertapa. Jika Tuhan menghendaki, apapun bisa terjadi, Bu. Bujang Katak ditemani ibunya pergi ke hutan untuk bertapa. Dan pada malam ke-7, keajaiban itu pun tiba. Bu, lihat Bu. Kulit katak yang menyelimuti tubuhku ini telah mengelupas dan berubah menjadi batangan emas. Lihatlah Bu, aku telah menjadi laki-laki pada umumnya. Ayo Bu, ayo kita susun batangan emas ini menjadi jembatan emas yang diinginkan sang raja. Dan dalam waktu semalam terwujudlah jembatan emas yang diinginkan oleh sang raja. Esok harinya istana gempar. Sang raja kagum saat melihat jembatan emas yang dibangun oleh manusia katak itu. Dari kejauhan, tampak seorang perempuan tua yang berjalan beriringan dengan pemuda tampan. Hei perempuan tua, siapa laki-laki tampan ini? Mana anakmu Bujang Katak itu? Inilah anak hamba, Bujang Katak, Baginda. Ternyata ini Bujang Katak. Kenapa ia telah berubah menjadi laki-laki tampan? Bujang Katak dan ibunya pun menjelaskan sebenarnya apa yang telah terjadi oleh Bujang Katak. Baiklah Bujang Katak, karena kau telah memenuhi persyaratanku dan sesuai dengan janjiku, aku akan menikahkanmu dengan putri bungsuku. Pesta pernikahan Bujang Katak dan putri bungsu pun berlangsung selama 7 hari 7 malam. Para tamu undangan yang datang dari seluruh penjuru negeri pun ikut bahagia menyaksikannya. Setelah pernikahan itu berlangsung, sang raja merasa ia sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya di kerajaan. Sang raja pun berniat ingin mengundurkan diri dari kerajaan. Bujang Katak, aku hendak mengundurkan diri. Kerajaan ini dan seluruhnya kuamanatkan kepada kau. Tolong kau jaga baik-baik dan jadilah pemimpin yang adil bagi seluruh rakyat di negeri ini. Dan tak lupa pula, kau jaga dengan baik putri bungsuku ini. Setelah menerima amanat dari sang raja, Bujang Katak dan putri bungsu pun memimpin negeri itu dengan arif dan bijaksana.